mesbah adalah engkau membangun satu tempat, satu situasi di mana engkau punya tempat untuk datang menghadap Tuhan. Untuk datang membawa korban persembahanmu. Puji nama Tuhan saudaraku, ya saya akan mengulang lagi apa yang saya bagikan di Menara hari Jumat. Ada berapa yang hadir di Menara Jumat lalu? Oh, belum banyak ya. Oke, berarti nggak apa-apa kita ulang. Karena saya rindu saudaraku semuanya boleh menangkap pesan Tuhan hari-hari ini. Karena kita berada di wadah ini, saudara harus tahu bahwa kita itu sedang berada di dalam satu tuntunan Tuhan. Dan kita kita di gereja ini kita tidak mengharapkan jemaat yang hanya berjemaat saja. Datang ibadah pulang, habis itu kita nggak tahu seperti apa pertumbuhan mereka seperti apa, itu kita nggak kepingin saudara. Karena itu kita mau memuridkan seperti pesan Tuhan Yesus, ya kan? Tuhan Yesus berkata, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Ya murid itu tidak hanya kita bisa ketemu sekali, hari Minggu ketemu 1,5 jam, habis itu pulang gak ketemu minggu depan lagi begitu. Kalau sekolah ada gak yang begitu saudara? Cuman orang yang les ya saudara. Nah itu pemuridan itu kan berkesinambungan. Jadi di sini bukan kursus saudara ya, jadi Anda ketemunya sekali seminggu. Di sini pemuridan, katakan di sini pemuridan. Ya, jadi saudara jangan marah, jangan jengkel, jangan dongkol. Kalau tiap hari diingatin, ayo baca Alkitab, ya, ayo doa. Karena memang di sini pemuridan saudara, ya. Setiap hari jemaat harus dituntun untuk setiap mereka bertumbuh kerohaniannya di dalam Kristus. Amin. Bukan untuk kita. Karena Yesus berkata pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Nah saudara, apa yang kita rindukan hari-hari ini yang Tuhan luar biasa, di mana saudara minggu yang lalu kita merayakan ulang tahun kita dengan tema apa? Kobarkan apimu. Nah, haleluya saudara. Mari kita mau melihat dulu bahwa api apakah yang harus saya dan saudara kobarkan. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul saudaraku, pasal 2 ayat 1 sampai 6. Ya, firman Tuhan berkata demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa lain. Nah, saudara, dikatakan di sini bahwa ya api yang akan mendatangkan penuaian itu, saudaraku, ya itu adalah api yang turun dari surga. Di sini Roh Kudus dicurahkan, lidah-lidah seperti nyala api. Ya. Gambaran di sini bahwa yang akan membuat orang-orang untuk bertobat, untuk terima Yesus, untuk tinggalkan dosa, saudaraku, adalah kekuatan Roh Kudus. Amin. Sehingga setiap orang perlu menerima kuasa ini. Nah, di sini tadi kita semua tahu pada waktu tadi dikatakan ya api itu turun
turun atas siapa? Atas murid. Ya, jadi Tuhan akan mempercayakan penuaian kepada murid. Amin. Tuhan akan pakai murid untuk menuai. Ya, jadi di sini pentingnya saudara, kita mengobarkan api yang sudah turun di dalam setiap kita. Saya mau katakan begini, bahwa api Tuhan itu turun di dalam setiap kita. Artinya api itu sudah ada di saudara dan saya. Setuju? Nah, api itu menyala, padam, berkobar-kobar, tergantung siapa? Tergantung siapa? Ragu-ragu, tergantung saya. Ya, kita masing-masing. Nah, jadi saudara, ini pola penuaian yang Tuhan kerjakan ya di hari Pentakosta itu. Makanya kalau saudara mendengar Pak Niko mengatakan bahwa kita berdoa, kita percaya tahun 2033 setiap orang akan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Karena kita, mungkin kenapa ya 2033? Ada apa? Saudara, tahun 2033 kita akan merayakan hari Pentakosta yang ke-2000. Seperti yang kita baca. Mari kita imani, ya, kita percaya mulai hari ini sampai 2033. Catat ya, kita tidak berkata bahwa Yesus akan datang 2033. Tidak seorang pun yang tahu. Tapi Pak Niko bilang, ya bisa saja kalau Tuhan mau. Tapi yang kita percaya bahwa karena hari ini Roh Kudus sedang diturunkan dengan dahsyat. Sehingga saudaraku, mari kita yang sudah terima api itu, jangan biarkan api itu padam. Amin. Biarkan api itu berkobar, biarkan api itu menyala supaya orang melihat api itu. Seperti yang kita dengar melalui everyone. Bahwa kalau ada kebakaran, saudara tidak perlu buat pengumuman, apa di sana ada api, ada apa. Orang itu dengan spontan akan melihat bahkan datang ke tempat itu. Karena apa? Ada api yang menyala. Sama, waktu saudara dan saya berkobar-kobar, api Roh Kudus dalam hidup kita menyala dan menyala. Percayalah saudara, dimanapun saudara berada, dimanapun saudara berjalan, orang yang ada di situ akan merasakan kuasa dari api itu. Amin. Haleluya. Nah, kita belajar saudara selanjutnya. Kita baca firman Tuhan di dalam Imamat, apa yang dikatakan Tuhan, firman dalam Imamat 6 ayat 12 sampai 13. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam, ya. Nah, tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Nah, saudara, kita mengucap syukur kalau tahun ini kita mendapat tuntunan Tuhan untuk kita membuat satu mezbah. Ya, slide berikutnya saudara, kita melihat ini waktu kalau saudara hadir, saudara pasti lihat ini di acara minggu lalu. Nah, ini mezbah saudaraku, mungkin kalian lihat dari luar, kayaknya gampang ya bangun ini mezbah. Ini kerjanya ini berminggu-minggu dipersiapkan. Bahan-bahannya ini saudaraku, waduh dikerjakan ini begitu banyak orang. Bahkan teman-teman kita sampai ke hutan-hutan ya, mencari bahan-bahan untuk membangun mezbah ini. Nah saudara, karena apa? Kita mau mengobarkan api. Goal gereja kita di tempat ini adalah menuai jiwa-jiwa. Itu yang kita sedang doakan. Visi kita mengarah ke sana, saudara. Kita tidak sedang berpikir, oh gimana gereja ini mewah, bagus. Saya nggak salahkan, boleh.
Tapi saudara, hari-hari ini yang kita pikirkan ketika kita diberkati, kita bawa persembahan kita. Tahu gak saudara, itu kita mau supaya itu dikembangkan untuk supaya kita menjangkau jiwa-jiwa. Amin. Nah, jadi Tuhan bilang ya, saudara, api yang di atas mezbah. Jadi kita boleh nyalakan api di mana saja bisa kan? Mau di jalan kek, mau di atas kompor, di mana. Tapi kembali lagi, kita ini mau mengerjakan proyeknya Tuhan. Amin. Penuaian jiwa itu proyeknya Tuhan, saudara. Bukan proyek kita. Kita hanya dipercayakan Tuhan untuk menyelesaikannya. Amin. Sehingga kita ikut polanya Tuhan. Ya, api Tuhan itu akan turun, tidak turun di tempat sembarangan, tetapi dia akan turun di atas mezbah. Oleh karena itu kalau saudara rindu dipakai Tuhan, menuai jiwa-jiwa, saya mau katakan engkau harus punya mezbah. Kau harus bangun mezbah supaya punya mezbah. Ya, saya cerita tadi bahwa membangun mezbah ini penuh dengan pengorbanan. Kalau kita mau buat mezbah, saudaraku ya, kita masing-masing, saya nggak suruh saudara bangun yang seperti begini ya, mau taruh di mana, di rumah majikan. Nggak ada tempat pasti. Tapi yang saya maksud, mezbah adalah engkau membangun satu tempat, satu situasi di mana engkau punya tempat untuk datang menghadap Tuhan. Untuk datang membawa korban persembahanmu. Tidak peduli mau di toilet, mau di kamar, mau di dapur, tidak masalah. Tetapi di mana engkau menyadari bahwa pada waktu engkau rindu ketemu Tuhan, engkau rindu datang kepada Dia, dan engkau menyediakan satu wadah, saya percaya Tuhan akan datang. Tuhan akan turun dan melawat saudara secara pribadi. Amin. Jadi mezbah ya saya bilang tadi, siapkan waktu. Mungkin kita, kenapa? Mungkin saya bilang saudara tidak perlu korban seperti teman-teman yang mempersiapkan ini. Tapi mungkin saudara capek sekali. Rasanya nggak punya waktu untuk saat teduh. Tapi saudara berjuang. Itu namanya engkau membangun mezbah. Saudara punya masalah, saudara punya pergumulan, tetapi saudara tidak fokus dengan masalahmu. Engkau tidak mundur dan mengasihani dirimu, tetapi engkau tetap maju. Malah engkau semakin semangat memperhatikan masalah orang lain. Itu adalah mezbah. Amin, saudara. Jadi ketika saudara mau melakukan yang sakit, tapi itu demi menyenangkan Tuhan, itu adalah mezbah. Mungkin saudara difitnah, saudara dijelek-jelekkan, tapi saudara tetap mengasihi orang itu. Saudara mendoakan, bahkan malah memberkati, itu adalah mezbah. Amin, saudara. Dan saya percaya ketika saudara membangun mezbah, maka api itu akan menyala. Ya, slide berikutnya kita akan lihat saudaraku, api akan menyala ya. Karena api Tuhan akan turun di atas setiap mezbah. Percayalah saudara, waktu saudara menyediakan waktumu untuk Tuhan, memberikan yang terbaik buat Tuhan, saya sangat yakin dan percaya Tuhan pasti hadir. Amin. Tuhan melihat kerinduan hati kita. Apalagi tadi dengan penuh pengorbanan, saudara masih berjuang, masih berusaha saudaraku ya. Jadi mari hari-hari ini ya, banyak orang bilang, oh aku gak bisa doa karena banyak pekerjaan. Justru kalau engkau yang paling sibuk, harusnya engkau orang yang paling banyak berdoa. Kenapa? Karena engkau semakin banyak pekerjaanmu, engkau semakin sibuk, engkau semakin butuh banyak hikmat. Engkau semakin butuh banyak kekuatan. Sehingga harusnya kesibukan bukan hal yang menghalangi kita untuk kita berdoa, untuk kita membaca firman Tuhan. Yang setuju katakan? Amin. Haleluya saudara. Nah, jadi api Tuhan akan turun. Jadi saudara mau rindukan api Tuhan turun, bangun mezbah dulu. Mulai. Mezbah yang tadi yang kita buat di ulang tahun itu sudah nggak ada saudara. Selesai acara langsung kita robohkan. Ya, kita injak-injak, saya salah satu bagian injak-injak saudara.
Waktu saya injak itu jujur hati saya sedih. Saya bilang, Tuhan, seandainya di Indonesia ini kita bawa pulang. Simpan barang ini saudara ya. Tapi Tuhan, tapi apa yang Roh Kudus taruh di hati saya, sampaikan kepada keluarga ilahi. Bahwa mezbah ini dirobohkan. Tapi spirit dari mezbah ini akan menjadi trigger untuk semuanya. Sehingga saya berdoa, semua yang hadir dalam ruangan ini, pastikan engkau punya mezbah. Biarpun datang ibadah, ikut kul, tapi engkau tidak punya mezbah pribadi, kau akan tidak mengalami dahsyatnya kuasa itu saudara. Amin. Oleh karena itu mari kita semua hari ini pastikan kita ada mezbah di mana saudara datang membawa persembahan, ya, pujian, penyembahan, ucapan syukur dalam segala hal. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Nah, berikutnya saudara, ketika api itu turun, api itu sudah menyala, maka saudaraku, ya, kita akan saudaraku slide berikutnya menjaga api itu tetap menyala. Amin. Kobarkan terus saudaraku api itu. Nah, saudara kalau itu ada gambar saudara perhatikan, itu ada yang pertama itu di mana para leader semua, jadi ini mewakili ya semuanya. Ya, saya ingat waktu itu ada yang ngomong, Kak itu petinggi-petinggi ya. Saya bilang, ya ini secara organisasi saudara, secara organisasi saja perlu ada aturan tatanan ya. Tapi saudara percayalah di gereja ini tidak ada superstar. Amin. Kita semua dipakai Tuhan. Semua statusnya sama di hamba Tuhan. Di hadapan Tuhan kita semua hamba Tuhan. Katakan saya hamba Tuhan. Iya, jadi nggak peduli saudara yang mau baru datang hari ini pun yang pertama kali hadir, Tuhan bisa pakai engkau dengan dahsyat. Saudara yang sudah lama, apalagi yang sudah lama, yang sudah terima banyak pengajaran, yang sudah terima banyak pengurapan, saya berkata engkau akan dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi untuk menuai jiwa-jiwa. Haleluya. Nah, kita menjaga api. Untuk kita menjaga api ini saudaraku, maka ya kita perlu menambahkan kayu. Ya, kita tambahkan kayu ini sebagai bahan yang kita pakai untuk menyalakan api itu, maka kita perlu tambahkan. Nah, saudaraku, ini gambaran dari apa? Mari kita saudaraku tidak pernah berhenti merasa puas di dalam kita membangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Terus semakin tambah. Jadi udah baca Alkitab, kalau sudah bisa baca satu pasal, kalau bisa nextnya berikutnya habis, ayo naik 2 pasal. Ya gitu ya. Bahkan saudaraku kalau kita sudah bisa doa 10 menit, ya berikutnya kalau bisa tambah lagi jadi 20 menit. Ya. Saya tidak ngomong bahwa doa yang baik, doa yang berkenan di hadapan Tuhan itu ditentukan oleh lamanya. Tapi saya percayakan kalau kita dengan manusia saja, kalau manusia itu kita cinta banget, sayang banget, ngomong 10 menit itu nggak cukup, betul nggak saudara? Nah betul ya. Ngomong sama Tuhan, Tuhan I love you, pull. Saya mengasihimu Yesus. Ngomong sama dia baru 10 menit sudah ngantuk, tidur. Ada loh, ada yang, tapi kan saya nggak sebut nama ya, jadi nggak apa-apa ya, kalian juga nggak tahu kan. Iya, saya jadwal doa, saya panggil, ayo doa. Ternyata dia, habis itu dia bilang, aduh maaf Kak, saya ketiduran. Hah? Saya bilang, oh jadi kamu tadi di dalam itu tidur ya? Oh ini namanya tidur di hadirat Tuhan. Saya nggak marah saudara, karena saya cuma begini, saya bilang oke, biar ini jadi pelajaran. Ya, setiap kesalahan itu pasti ada hikmahnya, asal kita mau belajar ya, kita mau memperbaiki diri. Nah, jadi saudara ini ketika kami menaruh kayu bersama-sama, ini juga bahwa untuk kita bisa mengobarkan api semakin besar itu, ya mari kita mau sehati, amin. Mari kita mau bergandengan tangan.
tanpa kita melihat kekurangan, kelebihan. Karena saudara dan saya dipanggil untuk menjadi apa? Menjadi murid. Dipanggil murid harus menjadi murid harus menjadi saksi. Amin. Ya, Kak Napsi bilang kita tidak dipanggil jadi hakim. Panggilan saudara bukan hakim, menghakimi sana sini, tunjuk sana sini, lupa tunjuk sini. Padahal sesungguhnya yang salah tuh di sini. Jadi saudara, mari kita mau belajar saudara. Unity bukan berarti enggak pernah ada perbedaan. Waduh, kalau begitu bosan banget hidup. Ya kan? Kita ngomong sama orang enggak pernah yang kita diskusikan. Bosan loh saudara. Makanya kalau ada perbedaan pendapat itu harusnya itu menjadi asik. Betul enggak? Seperti kita makan, kalau hambar begitu enggak ada pedasnya, enggak ada asamnya. Ya itu juga kan juga lama-lama kita enek ya. Jadi saudara, mari kita rubah pola pikir kita bahwa setiap perbedaan karakter apapun itu, mari kita melihat itu adalah bagaimana cara Tuhan melalui setiap kekurangan, kelebihan. Ketika kita mau taruh itu bersama-sama di atas mezbahnya Tuhan untuk mempermuliakan nama Tuhan, maka saya percaya saudara, api itu akan semakin membesar. Api itu semakin berkobar dan kita akan melihat saudaraku, akan banyak orang. Ini yang terus kita doakan. Kita harus sepakat hari-hari ini. Saya tahu kita pasti punya persoalan. Saya juga saudaraku, tidak ada kita yang tidak punya pergumulan pribadi. Tetapi mari kita fokus hari-hari ini. Tugas saudara dan saya adalah menuntaskan amanat agung. Sebelum kita keluar, kita pergi, ayo bangun mezbah dulu. Saudara nggak usah pikir gimana ya caranya saya memenangkan jiwanya. Udah itu tuh Roh Kudus akan tuntun. Yang penting apimu berkobar-kobar di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, jadi saudaraku kita melihat di sini. Ya, ketika saudaraku api ini menyala, maka berikutnya dikatakan dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ketika api berkobar-kobar, maka waktunya kita taruh korban di atas. Korban apakah yang kita akan taruh? Kasih yang slide berikutnya saudara. Inilah korban yang di atas itu saudaraku. Ya, kembali lagi mungkin saudara ada yang tidak di atas. Tetapi yang ada di atas ini semua koordinator ibadah yang ada. Semua yang ada dalam ruangan ini diwakili oleh Mbak Winarse. Amin saudara. Bahkan kita lihat ada banyak teman-teman, anak-anak cool. Semua ini saudara, mari kembali lagi. Kita mau persembahkan hidup kita. Karena api Tuhan akan turun. Ya, saudara kalau nyalain api, kalau nggak ada korban di atas, lama-lama mati kan? Betul nggak? Saudara nggak taruh sesuatu. Makanya kalau satu hal, kalau saudara mau api itu semakin membesar, letakkan hidupmu. Persembahkan hidupmu. Bagaimana kita mempersembahkan hidup tadi? Dikatakan persembahkan sebagai apa? Tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Jadi waktu saudara menjaga kekudusan hidup, waktu kita tidak mau lagi diperbudak oleh iblis, melakukan hal-hal yang negatif, dosa, saudara, itu adalah cara engkau menaruh hidupmu di atas mezbah. Amin. Dan saya percaya ketika kita mempersembahkan hidup kita, saudaraku, maka saudaraku, api itu Tuhan, api itu akan terus menyala dan berkobar semakin besar lagi. Amin. Nah, saudara, saya akan tambahkan sedikit hari ini. Kalau saya boleh tanya saudara, kalau api sudah menyala, menurut saudara, apakah yang bisa memadamkannya? Api, saya bicara api dunia ya, api yang betulan ini, bukan api Roh Kudus. Ya itu kalau pakai bahan bakar, ya kan. Yang setuju air angkat tangan.
Oh, ragu-ragu ya saudara. 100 air ya. Jadi saudara itu. Nah, kita baca dulu firman-Nya sebelum saya jelaskan. Saya tangkap sesuatu yang luar biasa lewat firman ini saudara. Kita baca Kisah Para Rasul 28 ayat 1 sampai 5. Baik, kita baca bersama-sama ya. 3, 2, 1. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut sekas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Tetapi Paulus mengebaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Nah, saudara, mari ikuti logika berpikir saya. Saudaraku di sini tadi kalau kita baca bahwa benar kalau ada hujan, kalau saudara mau piknik mau apa, saudara tidak akan pernah menyalakan api. Kalau Anda tahu kalau hujan itu turun, betul enggak? Pasti saudara tunggu hujannya reda. Karena udah tahu bahwa pasti akan mati. Ketika api menyala dan ada hujan, pasti mati. Nah, tapi saudara kita lihat di sini bahwa mereka di sini menyalakan api, dikatakan telah mulai hujan, mereka nyalakan api. Apa gambaran yang saya dapat di sini? Bahwa hujan berbicara kelemahan. Hujan berbicara masalah. Tidak akan pernah mematikan api Roh Kudus dalam hidupmu. Ya, kita melihat Paulus di sini. Paulus ini udah melewati. Ini kapal yang karam, bahkan makanya dia bilang ini pasti ini pembunuh ini. Dia sudah mau mati. Terus tadi itu waktu Paulus menambahkan, dikatakan tadi ada ayat tadi itu yang dikatakan dia menambahkan ranting ke dalamnya. Padahal ini lagi hujan saudara. Lagi hujan, yang kita tahu air itu justru mematikan api, tapi Paulus tambahkan kayu. Pesan Tuhan di sini bahwa saudara, jangan kita menjadikan kelemahan kita, jangan kita menjadikan tantangan itu sebagai alasan untuk tidak berkobar-kobar buat Tuhan. Amin. Karena justru di sini semakin ada masalah, semakin ada tantangan, tambahkan kayu di atas mezbamu. Biar api itu semakin besar saudara. Dan apa yang terjadi ketika Anda menambahkan kayu, otomatis tadi api akan semakin besar, maka dikatakan keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu. Jadi waktu saudara berkobar-kobar untuk Tuhan, ada api akan keluar yang akan membakar semua hal-hal di dalam hidupmu. Mungkin itu kenajisan, itu dosa, semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu semua akan keluar. Amin. Tetapi ketika itu keluar, saudara, apa yang dilakukan Paulus? Dia tangkap itu dan dia masukkan kembali ke dalam api. Artinya saudara di sini, waktu saudara sedang dimurnikan Tuhan, api pemurnian itu turun, saya tahu kita akan terima konsekuensinya, bisa ya. Mungkin kita malu ya, kita minder, tapi jangan ambil ular itu kita lemparkan ke orang lain. Maksudnya jangan sampai melalui itu kita persalahkan orang. Kita marah sama orang, tapi mari ambil itu dan lemparkan kembali ke atas mezbah Tuhan. Amin.
Dan saya percaya saudara akan menjadi pribadi yang dimurnikan Tuhan. Amin. Jadi saudara, pesan Tuhan, jangan tunggu. Oh saya nggak bisa baca Alkitab, saya nggak bisa doa, saya masih penuh dengan dosa, saya belum layak ke ibadah, saya belum layak dikasih tugas. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ingatlah bahwa saudara dan saya sudah dimerdekakan Yesus 2000 tahun yang lalu. Saudara dan saya sudah diberi kebebasan. Nanti kita akan makan perjamuan kudus. Tapi saudara, kalau saudara merasa bahwa engkau terus diperbudak oleh iblis, engkau terus dijadikan bulan-bulanan oleh iblis, mari saatnya tambahkan kayu di atas mezbah. Buat mezbah itu semakin berkobar. Semua yang jelek akan terbakar di dalam nama Yesus. Justru ketika kita tidak ada kita merasa loh kok aku jatuh lagi dalam dosa. Saya mau katakan tidak ada jalan lain. Jangan lari menjauh daripada Tuhan. Justru di tengah-tengah itu semakin datang sama Tuhan. Gak usah takut dengan penghakiman kiri kanan. Datang, baca Alkitab, datang gereja, datang ke kul, datang di menara doa saudara. Jangan menjauh. Karena saya percaya melalui itu kita akan melihat api itu akan memurnikan kita. Amin. Jadi jangan jadikan kelemahan ya. Saudaraku, ketika api kita berkobar, itu akan menolong kita untuk lepas dari segala alasan-alasan kita. Betul enggak? Orang kalau punya alasan, jadi saudara kalau tanya seseorang, disuruh apa, disuruh doa, disuruh tugas, disuruh apa, jawabnya enggak ada waktu, enggak ada apa, sibuk. Maaf saudara, saya mau katakan, itu hanya alasan. Bisa jadi apinya sudah mulai padam. Benar enggak? Karena orang kalau apinya menyala seperti tadi. Orang Paulus berkobar-kobar saudaraku. Mau digigit ular dia enggak takut. Mau kapal mau tenggelam dia enggak pernah berhenti untuk menginjil. Karena apa? Api dalam dirinya berkobar-kobar. Sehingga saudara biarlah setiap kita mau berkobar-kobar. Karena hanya dengan berkobar-kobar alasan itu sudah tidak ada lagi buat kita. Kecuali memang benar-benar kita tidak mampu, tidak bisa. Baru kita bilang, maaf tolong ya aku benar-benar gak bisa. Ya, saya gak bisa misalnya saudara panas, 40 derajat lagi. Terus karena pemimpinnya gak tahu terus disuruh ini ya saudara harus ngomong ya. Jangan sampai kita tidak berhikmat juga. Ya, saya percaya saudara tidak menangkap salah apa yang saya maksud. Yang saya maksud tadi orang yang sebenarnya bisa tapi buat alasan. Nah, itu bisa tanda-tanda api sudah mulai padam. Nah, saudara saya dapat sebelum saya tutup, Tuhan tuh kasih kesaksian tadi. Saya mau bilang tadi ini, benar-benar tuh Tuhan dahsyat ya. Karena saya baru dapat ayat ini tadi pagi. Setelah saya itu bangun jam 4 sudah persiapan sebelum menara doa, saya dapat ini makanya saya baru kirim ke teman media. Bahwa kelemahan itu jangan jadi alasan untuk kita menyampaikan Injil. Saya tadi naik bus ke sini, saya duduk dengan orang Hong Kong, orang tua. Saya biasanya itu kalau naik bus, kalau orang tua itu saya lihat orang tua, ya paling saya bilang, hai Popo gitu kan. Saya nggak berani membuka percakapan, karena saya takut. Kalau saya ditanya balik saya apa, saya nggak tahu mau jawab apa, karena saya harus ngakui saya kantonisnya ya kurang ya mamate ya istilahnya saudara. Tapi tadi itu saya saya langsung hai Bobo, terus dia respon. Ya udah ngomong-ngomong mau kemana, saya tanya sebegini, terus saya tanya Popo mau kemana. Saya cuma dengarnya Paisan gitu kan. Saya bilang nggak tahu mau kemana, apa awalnya Paisan apa, tapi yang aku dengar Paisan dalam hatiku pasti dia ngomong sembayang. Ya itu pasti kan Paisan. Akhirnya saya mulai ngomong, saya cerita, saya ajak dia, saya kasih tahu. Saya bilang, oh aku mau ke gereja. Terus saya tanya, kamu tahu Yesus enggak? Gitu kan. Terus dia ketawa. Terus saya cerita loh Yesus itu seperti apa. Dia bilang, Dia bilang begitu. Terus aku bilang dia, kamu mau percaya Yesus enggak? Dia bilang,
Dia bilang aku begini gitu loh tangannya. Terus saya bilang, oke, tapi kamu tahu nggak? Yesus tuh oolewo. Yesus tuh son leo, saya bilang begitu. Dia bilang tocea, dia bilang begitu. Nah saya cuma ngomong begitu saja saudara. Terus dia bilang, kamu ini kok pintar sekali bahasa Kantonis. Dia bilang, wale hole ale, kamu dari mana? Kamu Filipina kan? Saya bilang bukan, saya Indonesia. Dia bilang biasanya itu kalau aku kira kamu Filipina. Jadi kamu kan orang Filipina kok pintar sekali bahasa Kantonis. Oh saudara, dia bilang kata saya pintar sekali bahasa Kantonis. Padahal tadi itu aku cuma nangkap ujung-ujungnya. Oh kira-kira begini, saya ngomong lagi. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Jadi, tapi yang penting saya bisa katakan kepada dia, Yesus mengasihi engkau. Itu saudara. Makanya saya bilang, kalau hari-hari ini kita berkobar-kobar untuk cerita Yesus, pasti ada jalan saudara. Kita akan dipertemukan ya. Jangan biarkan kelemahanmu seperti tadi. Jadi tadi itu jadi pengalaman saya. Saya tidak mau takut ya. Saya mau ngomong aja, mau salah jawab, mau apa. Saya percaya Roh Kudus yang bekerja. Amin. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Sampai di sini firman Tuhan saya ajak pemimpin pujian dan